Salam sejahtera buat kita semua. Mari kita akan mulaikan ibadah doa Kamis kita pada malam hari ini. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat mau menyembah Dia. Kita mau menaikkan nama Tuhan. Karena Yesus saja yang layak kita puja pada malam hari ini. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Haleluya Yesus. Kami datang menyembah Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Di
Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Haleluya, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan ada, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan, hati, pikiran dan kehidupan kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan, menyembah Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, sebelumnya ampuni dosa dan kesalahan kami, layakkan kami Tuhan untuk datang melayani Engkau pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Allah bekerja Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Kami boleh dikuatkan Tuhan. Kami boleh semakin melekat dengan Engkau. Semakin boleh diteguhkan dengan Engkau Tuhan. Walaupun ibadah ini melalui ibadah online. Tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Baik kami yang melayani Engkau di tempat-Mu, di rumah-Mu Tuhan. Maupun buat saudara-saudara kami yang ada di rumah. Berbicara Tuhan. Biarlah Allah Tuhan bekerja pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Suci kuduskan kehidupan kami. Terlebih layakkan kami Tuhan, dan kami rindu Tuhan Roh Allah bekerja pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan memuji dan memuliakan ibadah doa Kamis kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah? Kita percaya apapun yang terjadi, walaupun kita ibadah online, kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kita, terlebih dalam hati dan kehidupan kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Mari kita puji Dia, karena Dia layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, segala kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Mari katakan kembali, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, segala kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa.
Allah yang kita sembah, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, yang masih memberikan kekuatan kepada kita sampai saat ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati dan kehidupan kita, karena Yesus adalah kebenaran dalam kehidupan kita. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
kasih Tuhan. Engkau adalah kebenaran dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu kami perlu kebenaran-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau telah mempersiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Terlebih Tuhan, biarlah puji-pujian yang kami persembahkan pada malam hari ini boleh menjadi persembahan yang indah dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, kamu menyiapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan, untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan boleh tertanam Tuhan, berbuah-buah dalam kehidupan kami, terlebih Yesus, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami percaya bila kami berpegang teguh kepada Engkau Tuhan, berpegang teguh pada kebenaran-Mu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih berdoa buat hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sembunyikan di bawah, di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Bila apa yang disampaikan Tuhan, tiap-tiap firman yang diucapkan Tuhan, semuanya berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kamu siapkan hati dan kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan siaran YouTube channel Antioquia. Selamat kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan, dan saat ini kita mau belajar sedikit dari firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama dari Kejadian 39 ayat 20 sampai 23. Kejadian 39 ayat 20 sampai 23. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuatnya Tuhan berhasil. Puji Tuhan, firman Tuhan yang baru kita baca bersama-sama itu menceritakan tentang kejadian saat Yusuf dimulai ditangkap. Kalau kita bicara sebelumnya, Yusuf difitnah dan dituduh oleh istri Potifar. Kita bicara ini adalah rentetan kejadian masalah yang dialami oleh Yusuf. Sejak waktu dia oleh saudara-saudaranya dibenci, dimasukkan ke sumur, dijual sebagai budak ke Mesir, dan juga jadi budak di rumah Potifar. Dan ini salah satu peristiwa penderitaan Yusuf, yaitu dia dimasukkan penjara karena difitnah sesuatu yang tidak dilakukannya. Padahal kita tahu bersama bahwa Yusuf sejak awal dirancangkan Tuhan untuk sesuatu yang luar biasa, yaitu dia akan dimuliakan di antara 11 saudara-saudaranya. Mungkin kita ingat cerita tentang mimpi Yusuf, dimulai daripada mimpi Yusuf. Itu di Kejadian 37, kita nggak usah baca, yaitu ayat 1-11, di mana pertama kali, yaitu tentang dia menceritakan mimpinya tentang berkas gandum, di mana berkas gandum itu, kalau kita bicara berkas gandum adalah gandum yang dikumpulkan, dirapikan, ya, yang udah diikat. Berkas gandumnya Yusuf itu berdiri, dan berkas gandum saudara-saudaranya itu tunduk menyembah berkas gandum daripada Yusuf. Itu membuat
kecemburuan atau membuat saudara-saudaranya marah atau iri. Ya. Tapi bukan cuma sampai di situ, ternyata ada mimpi lagi, yaitu di mana ada bulan, bintang, dan ada bulan, ada matahari, bulan, bintang, 11 bintang tunduk kepada Yusuf. Ini juga yang membuat sampai ke bapaknya Yakub sampai menegur Yusuf. Tapi di sini sebenarnya mimpinya sudah dimulai bahwa memang Yusuf dirancangkan oleh Allah dari awal untuk dimuliakan lebih dari 11 saudara-saudaranya, bahkan lebih dari bapaknya. Karena matahari, bulan berarti orang tuanya ikut menyembah kepada Yusuf. Memang Yusuf ternyata harus diproses Tuhan dulu melalui tadi proses-proses penderitaan yang dia alami. Ya. Gak gampang memang hal yang dialami oleh Yusuf. Pertama dia dibenci, dimasukkan ke sumur, dijual, dijadikan budak, ya, bahkan dituduh atau dipenjara karena sesuatu hal yang tidak dilakukannya. Jadi di sini kita lihat bahwa Yusuf walaupun mengalami masalah rentetan, masalah penderitaan, tapi kita ingat bahwa Yusuf ini tetap mempertahankan kelakuannya yang baik. Ya, dia tidak melakukan sesuatu kesalahan yang boleh dibilang walaupun sebetulnya kalau secara manusia mungkin kecewa. Kok saya begini, kok saya mengalami ini, saya nggak melakukan ini, kok dituduh ini. Kecewa, mungkin wajar. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan untuk meninggalkan pekerjaan yang baik. Bukan alasan kita untuk menjadi, kalau secara manusia mungkin berpikir, saya nggak lakukan, kenapa nggak lakukan aja sekalian, daripada udah dituduh ini. Tapi enggak, Yusuf ini tetap mempertahankan kelakuannya yang bersih. Walaupun karena apa yang dia lakukan ini untuk mempertahankan kelakuan yang bersih, dia harus mendapat konsekuensi, yaitu dia mengalami banyak penderitaan. Tapi kita lihat bukti bahwa dia masih mempertahankan kelakuannya yang bersih, yaitu walaupun dalam penjara, ternyata dia melakukan sesuatu yang baik, pekerjaannya baik, sehingga dia mendapat kasih karunia atau tadi mendapat kasih karunia dari kepala penjara. Tapi yang sebelumnya adalah tentunya dia tahu bahwa selama dia melakukan hal yang baik, apapun yang dia alami, apapun masalah atau kesesakan yang dia alami, tadi dibilang bahwa Tuhan tetap menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada Yusuf. Itu yang diingat selalu oleh Yusuf. Walaupun dia tetap belum langsung untuk mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan di awal. Ya, kita ingat bahwa kemuliaan dia dapat itu setelah dia itu diangkat menjadi pejabat tinggi di Mesir. Tapi ternyata prosesnya sangat panjang. Ya, itu yang kita bicara proses dulu yang dijalani oleh Yusuf, ya. Walaupun sebetulnya yaitu dia sudah dipilih dari awal. Boleh dibilang penderitaan yang dialami saat itu atau penderitaan yang rentetan penderitaan yang dialami saat itu hanyalah bagian daripada proses. Mungkin kalau kita hubungkan dengan keadaan kita saat ini, kita mengalami masalah, pencobaan, kesusahan, ya, kesana sini kita terimbas daripada masalah pandemik saat ini. Tapi kita baru harus ingat bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita sudah dipilih dari semula oleh Tuhan untuk sesuatu tujuan yang mulia. Ya, kita coba baca di Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya.
Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini janji Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan. Ya, kepada umatnya, bahwa kita sudah dipilih. Tema besar dari gereja kita adalah ciptaan baru. Ya, kalau saat ini saya mengambil tema bahwa rancangan Tuhan yang mulia bagi umatnya, walaupun kita menghadapi masalah, tantangan, dan pencobaan, kesusahan, apapun itu namanya, yang membuat kita repot semua, kita harus ingat bahwa kita sudah dirancangkan Tuhan dari awal untuk suatu tujuan yang mulia. Ya, jadi jangan sampai kita lupa itu. Jangan sampai kita tenggelam dalam masalah, dalam kesusahan, sehingga kita lupa akan rancangan Tuhan. Dalam situasi sulit dan kondisi sulit, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Contoh kita lihat daripada Yusuf tadi. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Walaupun secara manusia nggak melakukan kesalahan, difitnah, sampai masuk penjara, kok Tuhan bilang masih Tuhan menyertai? Inilah buktinya bahwa Tuhan mengizinkan Yusuf mengalami masalah itu, mengalami di penjara itu, karena itu bagian dari proses. Tapi bukan berarti Tuhan lupa dengan janjinya. Tinggal lihat Yusuf masih setia enggak? Masih taat enggak? Jangan-jangan Yusuf meninggalkan Tuhan. Tapi kita lihat Yusuf tetap setia. Maka saat ini kita mau belajar dari Yusuf bahwa walaupun mengalami masalah, tantangan, kita tetap berusaha untuk mempertahankan kelakuan yang bersih. Kita tetap berusaha tetap di jalan Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, karena Tuhan bilang kan kita ini berharga di matanya. Ya, itu ditulis di Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini janji Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa kita ini berharga di mata Tuhan dan mulia. Jangan sampai kita lupa itu, dan jangan sampai karena kesusahan itu membuat kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan status kita, atau apa yang dijanjikan oleh Tuhan untuk supaya kita mendapatkan sesuatu yang mulia. Ya, ingat bahwa Tuhan mengasihi kita, ya, karena kita berharga di mata Tuhan. Jangan sampai masalah, pencobaan, kesusahan membuat mata kita menjadi gelap, lupa keberadaan Tuhan yang selalu peduli akan kehidupan kita. Jangan sampai kita meninggalkan perbuatan baik, apalagi sampai meninggalkan Tuhan. Dalam menghadapi masalah, tentunya ada sebagai manusia kita bilang, Tuhan, kok kayaknya berat banget. Tuhan minta kita, makanya kalau sampai kita sesuatu, kita mengeluh sama Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan. Ya, supaya kita mampu menjalani semua masalah dan tantangan ini. Ya, kan udah janji Tuhan salah satu di 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya, seketika lamanya. Inilah kekuatan kita yang menjadi kekuatan kita untuk dapat menjalani masalah, tantangan ini supaya kita kuat. Karena kan dia janji, dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan,
dan mengokohkan. Ya. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita minta Roh Kudus sebagai roh penghibur yang akan menghibur kita supaya kita mampu di saat kesesakan kita jangan lari ke yang lain tapi datang kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Ya. Jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia ini. Orang lain kalau karena kesulitan ekonomi malah melakukan sesuatu kejahatan karena alasan ekonomi, ya. Makanya dibilang janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini yang pada saat mengalami masalah, tantangan malah seolah-olah jadi pembenaran untuk melakukan sesuatu hal yang nggak benar. Seolah-olah karena masalah ekonomi menjadi alasan untuk melakukan sesuatu yang jahat. Ya. Di Roma 12 ayat 2 itu dibilang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, dalam menghadapi masalah, kita harus tahu bahwa kita budi kita, makanya Tuhan mau supaya Roh Kudus itu diam di dalam kita, sehingga memperbaharui kita, agar kita mengerti mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan malah mana yang sempurna. Itulah yang Tuhan mau kepada kita, supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, yang menjadi membenarkan, menghalalkan segala cara. Itu tidak berkenan kepada Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apalagi kalau kita bilang mau sempurna, tidak. Makanya kita anak Tuhan, dalam menghadapi masalah, tantangan sekalipun, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, sehingga kita tetap dalam kehendak Tuhan. Ya. Kalau kata orang dunia aja bilang, selama kita masih dikelilingi oleh masalah persoalan, berarti kita masih hidup. Kalau kita sudah dikelilingi oleh taburan kelapa, berarti kita udah menjadi klepon, bukan manusia lagi. Itu cuma bercanda. Tapi itulah sebagai gambaran bahwa selama kita masih hidup, kita menghadapi masalah, tantangan, disitulah membuktikan bahwa kita masih manusia, masih daging. Ya, kita memang dijanjikan untuk nanti dapat kemuliaan, lepas dari segala kesusahan, segala kelemahan tubuh, segala tantangan kita nanti, tapi belum sekarang. Selama kita masih dalam daging, berarti kita masih diizinkan Tuhan menghadapi masalah, tantangan, persoalan. Ya. Tadi juga kita diingatkan gimana supaya kita kuat menghadapi masalah, tantangan, ya, sampai kita mendapatkan janji Tuhan. Ya, diingatkan supaya tadi kita tahu bahwa Tuhan tetap menyertai kita dan Tuhan sumber kekuatan kita. Yang kedua juga diingatkan supaya kita jangan berharap kepada manusia. Ya. Tadi kalau kita lihat cerita selanjutnya daripada Yusuf, kita ingat cerita tentang Yusuf waktu dia di penjara. Seketika waktu ada dua cerita tentang dia, itu di Kejadian 40 ayat Kejadian 40 itu di mana ada juru minuman dan juru roti raja yang melakukan kesalahan sehingga mereka dimasukkan oleh raja itu ke penjara. Ya, kebetulan di penjara yang sama seperti Yusuf, dan Yusuf harus melayani mereka. Dan Yusuf memberikan waktu di dalam penjara, kedua juru minuman dan juru roti ini mereka bermimpi. Dan apa yang mereka mimpikan itu diartikan oleh Yusuf. Ya, kalau yang pertama juru minuman dibilang dia lihat ada setangkai pohon anggur, kemudian ada keluar tunas-tunasnya, ya. Kebetulan 3 tunas itu
langsung keluar buah anggur yang manis. Ya, kemudian dia memegang piala itu dan dia meremas buah anggur itu jadi anggur dan diberikan kepada raja dan raja senang. Itu artinya bahwa dalam 3 hari dia akan diangkat, lebih dimuliakan lagi dan dikembalikan ke posisi dia semula. Sedangkan yang kedua adalah juru roti, dia bawa 3 bakul, 3 susun bakul, lagi dia panggul, ternyata rotinya dimakan burung, di mana dia dihukum gantung oleh raja. Ya, pada saat dia memberikan mengartikan mimpi ini kepada mereka, khususnya yang dimuliakan adalah si juru minuman, di Kejadian 40 ayat 14 dan 15, dia berharap kepada juru minuman itu supaya jangan lupa kepada dia. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Ya, ini dia sangat berharap sekali bahwa dia udah nolongin nih si juru minuman. Berarti tolong dong ingat kalau kamu sudah dimuliakan nanti, udah dikembalikan ke posisi kamu yang mulia itu sama Firaun, tolong dong ingat saya yang sudah membantu kamu. Ya, ini membuktikan bahwa Yusuf juga sempat ada keluh kesah di sini dan berharap kepada juru minuman ini. Ya, ternyata apa? Kalau kita tahu ceritanya, kita mungkin udah tahu cerita ini dari sekolah minggu, bahwa Yusuf kecewa karena ternyata dia dilupakan. Dia dilupakan oleh juru minuman. Juru minuman udah enak, ya udah lupa bahwa dia sebenarnya udah ditolongin sama Yusuf. Itu kalau kita mengandalkan atau berharap kepada manusia. Kita berkeluh kesah kepada manusia. Makanya kita itu harus berharap kepada Tuhan, berkeluh kesah kepada Tuhan. Ya, karena Tuhanlah sumber jawaban dalam kehidupan kita. Tuhan yang pasti akan mendengar segala keluh kesah kita dan menjawab doa kita. Ingat setelah kejadian dia membantu juru minuman, baru 2 tahun kemudian, itu penantian yang lama loh kalau di penjara. Saya sih belum pernah di penjara, tapi saya hanya membayangkan bahwa sebegitu penjara itu begitu menyusahkan, nggak bisa bebas bergerak kemana-mana, mau ngapa-ngapain, apalagi zaman sekarang, handphone aja dilarang, apa segala macam. Ya, jadi terkungkung. Ya, tentunya 2 tahun itu sesuatu penantian yang tidak enak. Tapi di sini Yusuf membuktikan bahwa tetap dia dari awal tetap melakukan pekerjaan yang baik. Ya, dia tidak meninggalkan Tuhan. Di sini baru dilihat bahwa Yusuf akhirnya bisa menuai apa yang dijanjikan Tuhan. Ya, dia itu bisa mengartikan mimpi daripada Firaun. Baru di situ juga si juru minuman ingat, oh iya saya dulu ada yang ngartiin mimpi saya dan terbukti. Baru dia ceritain ke Firaun. Baru setelah itu ceritanya bahwa akhirnya Yusuf diangkat. Ya, diangkat menjadi petinggi atau orang nomor 2-nya di Mesir lah saat itu. Ya, untuk 2 tahun penantian itu tentunya sesuatu nggak lama, tapi karena Yusuf tetap setia, Yusuf tetap berharap kepada Tuhan, sehingga dia bisa kuat menjalani sisa yang 2 tahun itu. Padahal sebelumnya kita nggak tahu berapa tahun yang dia dijalani sebelumnya. Tapi penderitaan Yusuf sebenarnya dibilang dia sejak umur 17 tahun. Waktu dia dimanja oleh bapaknya, dia jadi orang yang suka melaporkan jadi tempat pertanyaan bapaknya untuk mengetahui kelakuan jahat dari saudara-saudaranya. Di situ dia mulai dibenci. Ya, nggak dibilang juga waktu dia diangkat sampai dia
mendapatkan kemuliaan ini umur berapa. Tapi kita hanya melihat dari sejak dia di penjara dan sejak dia membantu juru minuman, 2 tahun kemudian lah baru dia mendapat jawaban. Tentu karena dia tetap kuat, dia tetap berharap sama Tuhan, sehingga itu dia mendapat kekuatan untuk bisa menjalani semuanya itu. Buat kita anak-anak Tuhan, udah berapa lama kita menghadapi masalah? Mungkin ada yang bilang, sebelum pandemik saya udah susah, sampai sekarang kapan nih pandemik ini berakhir? Katanya janji Tuhan akan menjawab segala doa-doanya. Ingat, kita diizinkan Tuhan untuk mengalami masalah ini, dan kita harus tetap sabar. Dan tadi dibilang kita minta kekuatan dari Tuhan. Kan juga Tuhan bilang Dia akan memberikan kekuatan baru. Ya, kalau selain daripada Roh Kudus, Ia akan menghibur, meneguhkan kita, dan juga supaya kita ini tetap sukacita, tetap kuat dalam menjalani ini semua. Kita coba lihat di Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini satu kekuatan-kekuatan yang kita bisa dapat dari Tuhan. Ya, seperti Raja Wali dengan naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, makanya diingatkan lagi bahwa hanya dalam Tuhan kita bisa mendapat kekuatan. Kalau orang lain, maaf ya, udah nyerah, udah sampai depresi. Tapi kalau anak Tuhan enggak boleh, karena kita ingat janji Tuhan. Ya, kalau kita bilang menanti-nantikan Tuhan, bukan berarti hanya berdiam diri. Kita melakukan tetap menjalani hidup kita, menanti-nantikan berarti kita tetap dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Dalam rencana Tuhan, dalam jalan Tuhan, baru kita akan mendapat kekuatan. Kalau kita lupa berdoa, kekuatan dari mana? Kalau kita jarang memuji Tuhan, dalam mendengarkan firman Tuhan, mau dapat kekuatan dari mana? Yang ada kita malah mungkin, menyalahkan Tuhan. Kenapa harus menjalani semua ini? Tapi di sini kita bilang, yang menanti-nantikan Tuhan. Sambil berarti memuji Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Itu janji Tuhan dalam ayat ini. Ya, kalau kita dapat kekuatan seperti ini dan kita dalam penyertaan Tuhan, itu juga di Filipi 4 ayat 13 dibilang, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi, kalau kita dalam Tuhan, segala perkara, mau kesusahan, mau pencobaan, segala sesuatu hal yang kita alami, keadaan-keadaan saat ini, kita bisa tanggung. Ya, karena kita punya Allah yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Ya, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan, tetap menanti-nantikan Tuhan. Maka kita saat ini, walaupun ibadah kita masih terbatas dengan online, tapi ini suatu bentuk persekutuan dengan Tuhan. Jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita tinggalkan. Bisa jadi, bukan bisa jadi, pastinya dengan kita memuji Tuhan, dengan kita mendengarkan firman Tuhan, dengan kita berdoa, ya, berdoa buat bangsa, buat gereja kita, buat saudara-saudara kita yang lain, berdoa untuk kita mendapat kekuatan yang baru, sehingga kita kuat menjalani, dapat menanggung segala perkara. Ya, mungkin sebagai penutup, kita harus tetap setia dalam jalan dan kehendak Tuhan. Apapun segala keadaan kita saat ini, mungkin sangat berat. Banyak rencana kita yang tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, bahkan gagal.
Sadarilah bahwa kita tetap dikasihi Allah, karena kita kepunyaan Allah, dan kita berharga di mata Allah. Allah peduli, Allah punya rencana dalam kehidupan kita, yang disiapkan dalam kehidupan kita, yaitu kita kemuliaan yang kekal. Jangan menyerah, tetap berjuang dan berharap kepada Tuhan. Sabar menanggung semua beban hidup sambil menantikan janji Tuhan yang mulia bagi kita. Janjinya ya dan amin. Tentunya bukan waktu kita. Kita harus sabar. Tapi ingat, waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan itulah waktu yang terbaik untuk menggenapi semua janjinya bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah Engkau berikan kami pada saat ini untuk bisa belajar daripada firman-Mu, belajar dari Yusuf. Walaupun menghadapi masalah pencobaan yang sangat berat, tapi dia tetap percaya kepadamu dan tetap melakukan segala yang baik, yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Tidak meninggalkan Engkau dan tidak meninggalkan janji-Mu dan tetap berpegang kepada janji-Mu dalam kehidupannya, dan itu menjadi kekuatan bagi kami bahwa kami tetap mau setia, kami tetap taat, dan kami berpegang kepada janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau telah siapkan rencana yang indah dalam kehidupan kami, dan kami harus sabar dan tabah, dan kami telah dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan memperlengkapi kami, Engkau akan meneguhkan kami, Engkau akan menguatkan kami, sehingga kami dapat menjalani semuanya itu Tuhan. Dan kiranya kami Tuhan tetap hidup dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, berdoa, dan tetap menjaga persekutuan kami Tuhan. Dan Tuhan, karena kami tahu kami akan mendapat kekuatan yang baru, dan kami dapat menanggung segala masalah dan tantangan dalam hidup kami, hanya di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bekerja terus dalam kehidupan kami, Roh Kudus terus bekerja memperlengkapi kami Tuhan, mengurapi kami Tuhan, untuk menghadapi masalah tantangan kami ke depan Tuhan. Biar hidup kami Tuhan bisa sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, menjadi mulia, seturut dengan gambar-Mu, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami sudah sampaikan, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuki doa syafaat pada malam hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang Tuhan pada malam hari ini mengucap syukur Tuhan buat puji-pujian dan pemberitaan firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menyerahkan pemerintah kami dari pusat sampai daerah Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden sampai RT RW Tuhan. Kau telah memilih mereka menjadi wakil-Mu di negara ini. Mari Tuhan Yesus, kiranya Kau berikan hikmat, kebiasaan daripada-Mu Tuhan, sehingga bisa memimpin Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan dengan adil makmur sesuai dengan hikmat yang daripada Engkau saja. Kami juga berdoa buat para dokter dan para medis Tuhan sebagai garda terdepan Tuhan dalam menjalani Tuhan tugasnya untuk pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan Tuhan, lindungi Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh melayani Tuhan, pasien-pasien Tuhan yang terdampak COVID Tuhan, dengan ketulusan hati Tuhan dan hati yang lain daripada Engkau. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat seluruh bangsa dan negara kami Tuhan. Kau tahu Tuhan bagaimana keadaan negara kami Tuhan, yang terdampak bencana alam Tuhan, baik itu banjir Tuhan, tsunami Tuhan, kebakaran Tuhan, longsor Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Perkuatlah iman mereka Tuhan, tetap percaya dan berharap kepada Engkau saja Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan Kau menolong Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-Mu Tuhan di seluruh muka bumi ini Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang dialami Tuhan, mereka boleh tetap Tuhan berserah dan berharap kepada Engkau Tuhan, karena Engkau lah
satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa Tuhan, yang mengetahui Tuhan sampai ke dalam hatinya Tuhan. Kau tolong setiap permasalahan yang dihadapi Tuhan, yang sakit Tuhan Yesus, Kau memberikan kesembuhan. Dalam percobaan Kau memberikan kemenangan, Yesus Kau menghiburkan Tuhan. Tetap pegang teguh kehidupan mereka Tuhan, agar mereka boleh tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja lokal kami ini Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang ada kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik itu pelayanan ibadah umum Tuhan, ibadah remaja Tuhan, ibadah pemuda, ibadah sekolah minggu, ibadah wanita Tuhan. Ibadah pria juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Walaupun ibadah itu dilaksanakan melalui online Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tolong juga Tuhan para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani Engkau dalam setiap ibadah Tuhan. Kau berikan kekuatan Tuhan, nikmat bisa daripada-Mu. Terbit Tuhan untuk hati yang mau melayani Engkau. Berdoa juga Tuhan buat sidang jemaat-Mu Tuhan yang terdampak COVID Tuhan. Kira Kau mau tolong Tuhan, yang sakit Kau memberikan kesembuhan Tuhan. Biar Tuhan bilur-Mu Tuhan mengalir di sekujur tubuh mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh merasakan Tuhan, mujizat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu mengalir di tubuhnya Tuhan. Dan mereka boleh menerima kesembuhan yang sempurna daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga Tuhan buat Bapak dan Ibu Gembala kami yang melayani kami di rumah-Mu ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Berikan kesehatan Tuhan, hikmat bisa daripada-Mu Tuhan. Biar Tuhan dia boleh Tuhan mengembalakan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Tetap berjalan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berjalan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Untuk tetap teguh Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami boleh tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan kami percaya Engkau mendengar doa dan seru kami Tuhan. Dan kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mengakhiri ibadah kita hari ini, dan bawalah berkat, rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita malam ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, tetap sertai kami, dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit apapun. Jaga pimpin langkah kami Tuhan, berikan terus kami kekuatan. Terima kasih, kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, besok ibadah wanita Antioquia online melalui YouTube channel dimulai jam 11 pagi. Dan hari Sabtu diingatkan kembali buat adik-adik kita remaja, jam 11 pagi ada ibadah remaja fellowship bersama dimulai jam 11 pagi melalui Google Meet, dan sorenya ibadah anak dimulai jam 4:30 sore melalui YouTube channel. Kembali hari Minggu kita ibadah pagi dan siang tetap mengikuti arahan dari Bapak Gembala. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.